Sepak bola Vietnam sekarang sudah ketinggalan zaman. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak lagi tertarik dengan sepak bola Vietnam. Timnas Indonesia U16 melawan Vietnam U16 dalam pertandingan perebutan juara ketiga Piala AFF U16 dan tanpa ampun Timnas Indonesia U16 menghajar Vietnam dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai Timnas Indonesia U16 kalahkan Vietnam 5-0. Jika bermain dengan kekuatan fisik yang kurang pasti kalah. Tentunya melihat pemain Indonesia berlari seperti itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa kekuatan fisiknya lebih unggul. Bubarkan Federasi Vietnam. Sekarang nonton sepak bola Vietnam menyumbat darah. Cuma menghabiskan uang dari rakyat. Memalukan, namun bermimpi tentang Piala Dunia. Mungkin dalam beberapa ratus tahun lagi bisa main di Piala Dunia. Para supporter pun melihat kembali kekuatan sepak bola Vietnam kita. Mereka mengkritik tim Belanda Indonesia. Namun kenyataannya dibandingkan Thailand atau Indonesia, Vietnam masih kalah. Penggemar Vietnam masih menyalahkan Tuan Trosier. Pemain Vietnam adalah yang terbaik di dunia dan hanya pelatihnya yang buruk sehingga kalah. Kualitas orang Vietnam apa yang lebih baik dari orang Indonesia? Di Indonesia, mereka dilatih dan diberi makan dengan baik. Semangatnya bagus, itu juga menyatukan. Vietnam harus menempatkannya di posisi terbawah bersama Kamboja dan Laos. Saya kira sekaranglah saatnya bagi Indonesia melihat dalam waktu dekat 1-2 tahun dari sekarang, Vietnam akan berada dalam masalah. Kalau disetarakan Kamboja dan Laos agak berlebihan. Saat ini mungkin setara dengan Singapura dan Filipina. Mentalitas masyarakat Vietnam lebih berkembang dalam berpikir dan fisik. Namun, pemikiran masyarakat Indonesia kurang baik. Mempunyai daya tahan, namun pemikirannya kalah total dengan Vietnam. Kalah dari Indonesia secara menyeluruh dari yang tua sampai yang muda, jadi berhentilah menyebut mereka tim Belanda. Melihat langsung masalahnya adalah sepak bola Vietnam sedang terpuruk. Saya pikir, secara keseluruhan kita tidak turun banyak, tapi mereka naik terlalu kuat. Sebelumnya, Vietnam dan Thailand mendominasi kompetisi ini, tapi sekarang kadang-kadang Indonesia gegabah dan membuat naik turun kedua negara. Tapi itu benar, banyak kekurangan di negara kita cara melakukan dan mengembangkan sepak bola. Vietnam sekarang bermain melawan Malaysia dan Kamboja, dan meskipun mereka kencing di celana, mengapa mereka tidak mau turun? Apakah mereka semua naik dan hanya aku yang masih berdiri? Anak-anak muda sangat tidak dapat diprediksi. Pada tahun 2019, bahkan tim U19 Vietnam kalah dari Kamboja. Tetapi, tidak ada yang menilai Vietnam buruk ketika sepak bola Vietnam berada pada puncaknya tahun itu. Di tahun-tahun ini, beberapa kali Vietnam melewatinya dengan kemenangan. Tapi kalau di Indonesia saat ini, mereka bapaknya Asia Tenggara. Mungkin belum ada yang berpendapat, menurut saya Vietnam saat ini menduduki peringkat ketiga setelah Indonesia dan Thailand. Jika saya kalah dan bermain sepak bola seperti ini, masihkah bermimpi pergi ke Piala Dunia? Siapa yang kuat, dia akan menendang. Tidak ada arah, tidak ada koordinasi, kekuatan fisik lemah. Jika Anda tidak mengubah penampilan Anda mungkin akan menderita seperti ini dalam waktu yang lama. Di penghujung tahun Piala AFF mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Aneh nggak sih? Federasi semua mau mendoakan semoga sukses. Jadi, sama saja dengan cabur lain. Coba tebak berapa medali emas yang akan diraih Vietnam di Olimpiade 2024, 2028, dan 2032. Dan saya rasa tidak. Zaman sekarang, ketika beberapa pusat latihan masih melatih gaya tendangan individu yang lambat dan rumit, passing untuk keberuntungan, itulah hasilnya. Sekarang, negara lain melatih gaya tendangan cepat, passing cepat, serangan cepat, dan counter menyerang, fokus finishing. Sedangkan Vietnam, saat bergabung dengan V-League, gaya bermainnya masih sama sehingga tidak mengalami kemajuan apapun saat bergabung dengan tim. Kini kalah dari Thailand, Indonesia punya masa depan, dan kedepannya mungkin Malaysia. Lambat laun, tidak ada lagi yang peduli dengan sepak bola Vietnam. Kalau hingga masa depan masih seperti ini, kalah atau menang pun tak masalah. Mulai sekarang, ketika Vietnam bertemu Indonesia, semuanya akan berakhir dengan tangan kosong. Apakah kita kurang beruntung? Sepak bola Vietnam sekarang sudah ketinggalan zaman. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak lagi tertarik dengan sepak bola Vietnam.